Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kabur aja dulu ini artinya anak-anak muda Indonesia pada pingin kabur ke negara lain, entah itu untuk kerja, sekolah, tinggal, hidup. Karena menurut mereka, Indonesia itu udah nggak oke lagi buat dijadiin tempat tinggal. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kalau menurutku, justru lebih baik kalau kita tinggal di negara orang tapi jadi manusia yang produktif, yang bisa mengirim uang ke keluarga untuk merenovasi rumah yang udah reot, ataupun untuk menyekolahkan adik-adiknya, daripada berdiam di negeri sendiri, tapi malah jadi beban negara. Tolong jangan panggil kami tidak nasionalis, hanya karena ingin mencari penghidupan yang lebih layak, Pak. Karena yang tidak nasionalis itu justru para koruptor pencuri uang rakyat. Tanggapan gue soal hashtag kabur aja dulu sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia yang kerja di Malaysia. Jadi hashtag kabur dulu tuh ngajak warga Indonesia yang masih muda-muda, anak remaja zaman sekarang nih, buat pergi tinggal, kerja ataupun kuliah di luar negeri. Karena apa? Karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja sekarang. Mumpung kalian yang masih muda tuh masih banyak tenaga, mending pindah kerja, kuliah ataupun pindah ke warga negaraan sekalian. Dan nggak harus balik Indonesia. Ini kok ngomong data ya? Yes. Ya, secara edukasi, secara uang, pendapatan per kapita. Malaysia tuh negara lebih maju Malaysia. Benar. Inilah alasan mengapa penduduk Malaysia lebih sejahtera dibandingkan dengan Indonesia. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Sebenarnya fenomena ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan rasa nasionalisme. Melainkan ini hanyalah bentuk ekspresi dari anak-anak muda yang kecewa atas buruknya kualitas hidup di tanah air Indonesia. Entah itu dari segi kualitas pendidikan, jaminan kesehatan, kesempatan kerja, sampai biaya hidup yang terus naik, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Fenomena kabur aja dulu semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warga Indonesia, terutama dari kalangan pekerja, lebih memilih merantau ke luar negeri, seperti Malaysia, demi kehidupan yang lebih sejahtera. Faktor utama yang mendorong mereka adalah gaji yang lebih tinggi, jaminan kesejahteraan, dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan di Indonesia. Malaysia menjadi salah satu tujuan favorit karena kemudahan akses kerja dan kesejahteraan yang lebih terjamin. Banyak tenaga kerja Indonesia, TKI, di sektor perkebunan, konstruksi, hingga jasa yang mengaku lebih dihargai secara finansial dibandingkan di tanah air. Selain itu, sistem perlindungan tenaga kerja yang lebih baik juga menjadi daya tarik tersendiri. Di media sosial, banyak cerita viral tentang pekerja yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya setelah pindah ke luar negeri. Hal ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang bagaimana Indonesia bisa memperbaiki kondisi tenaga kerjanya agar lebih kompetitif dan tidak terus kehilangan sumber daya manusia ke negara lain. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan upah layak serta memperbaiki kesejahteraan pekerja. Apakah tren kabur aja dulu akan terus berlanjut atau ada perubahan kebijakan yang bisa menahan arus pekerja ke luar negeri? Waktu yang akan menjawab. Kenapa hashtag kabur aja dulu bisa viral di TikTok Indonesia? Kabur aja dulu ini artinya anak-anak muda Indonesia pada pingin kabur ke negara lain, entah itu untuk kerja, sekolah, tinggal, hidup. Karena menurut mereka, Indonesia itu udah nggak oke lagi buat dijadiin tempat tinggal untuk waktu yang lebih lama, dengan alasan harga barang dan jasa yang semakin meningkat setiap tahun. Tapi gaji pun segitu-segitu aja dan gak naik. Bukan hanya gaji, tapi cari lapangan kerja juga sulit sekarang. Akhirnya anak-anak Indonesia udah mulai sadar untuk melihat peluang di luar negeri. Bukan hanya Malaysia, tapi juga negara lain seperti Singapura, Australia, Thailand. Gak salah juga punya keinginan seperti ini karena tinggal di luar negara itu emang lebih enak di beberapa aspek. Asalkan cari kerja di luar negara itu yang legal, yang memang difasilitasi visa atau permit kerja, dan jangan sampai ditipu oleh beberapa oknum. Saran aku buat kalian yang mau cari kerja di luar negara itu langsung apply ke company website kalau kamu menargetkan untuk kerja di perusahaan tertentu. Tapi kalau enggak ya bisa cari di aplikasi seperti LinkedIn atau Jobstreet. Selama aku kerja di Malaysia aku nggak pernah pakai agensi. Semuanya langsung diurusin sama company atau perusahaan. Ini fun fact ya buat kalian teman-teman yang di Indonesia, 5% dari kita punya user itu adalah orang Malaysia. Ya. Dan Malaysia itu kan sebenarnya cenderung lebih pintar. Benar. Ini kok ngomong data ya? Yes. Ya, secara edukasi, secara uang, pendapatan per kapita. Malaysia tuh negara lebih maju Malaysia. Benar. Tapi kenapa dia sampai cari yang bahasanya bahkan beda dari Melayu? Bener. Ya hati-hati lah ya. Ntar siapa tahu malah ini
Timur Timur diakui Malaysia. Oh ya, kan aku di Malaysia gua. Iya. Marketnya besar sekali kripto di sana. Dibanding di sini. Tanggapan gue soal hashtag kabur aja dulu sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia yang kerja di Malaysia. Hashtag kabur aja dulu lagi viral banget di Indonesia. Tapi itu harus. Tapi kami yang kerja atau pindah di luar negeri diragukan nasionalismenya. Aku tahu dari mana? Dari sini. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Terus nasib politikus atau pejabat negara yang korupsi gimana? Padahal Indonesia tuh masih banyak hutang dan kita sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia yang kerja di luar negeri itu adalah penyumbang terbesar visa nomor 2 kalau nggak salah. Terus kalau kita kerja dan tinggal di Indonesia emang bisa menjamin kita dapat pekerjaan yang layak, penghasilan yang juga layak. Lihat aja tuh program yang sekarang dilakuin. Program efisiensi anggaran negara. Program makan gratis untuk anak-anak. Iya, anak-anak dapat makan gratis dari negara, tapi orang tua mereka nggak bisa nafkahin mereka sendiri. Karena apa? Orang tua mereka di PHK. Aku tahu dari mana? Dari sini. Jadi hashtag kabur dulu tuh ngajak warga Indonesia yang masih muda-muda, anak remaja zaman sekarang nih, buat pergi tinggal, kerja ataupun kuliah di luar negeri. Karena apa? Karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja sekarang. Mumpung kalian yang masih muda tuh masih banyak tenaga, mending pindah kerja, kuliah ataupun pindah ke warga negaraan sekalian. Tapi enggak, aku tidak menghasut ya. Tinggal aja dulu sementara sampai Indonesia baik-baik aja. Contohnya di aku nih, kalau aku nggak kabur atau pindah di luar negeri dari tahun 2022 lalu, udah 3 tahun lalu kan, aku nggak bakal bisa jadi orang mandiri yang bisa menghidupi diri aku sendiri pure pakai uang kerja aku tanpa minta orang tua di umur 20 tahun. Terus mana bisa aku beli HP puluhan juta? Mana bisa aku liburan ke luar negeri 4 kali dalam waktu kurun 1 tahun? Terus mana bisa juga aku bisa bangun rumah sendiri pakai hasil kerja keras aku di umur 22 tahun. Walaupun belum jadi seperti ini. Terus mana bisa aku minjemin my ex duit sampai puluhan juta dan dia nggak balikin sampai sekarang, malah kabur. Tapi itu pilihan kalian sih ya sebagai anak muda. Kalau kalian mau mengubah hidup kalian, mending kalian kabur aja dulu. Kalau sekarang gue kerja di Indonesia, UMR tempat gue contohnya aja 3 juta. 3 juta tuh gue kerja di sini, kerja cuma seminggu. Itu gaji gue seminggu. Bener banget sama kata-kata ini. Lu ngabisin waktu hidup lu 3 tahun di luar negeri sama aja lu ngabisin waktu hidup lo di Indonesia 25 tahun. Emang lo mau menua tanpa sukses di Indonesia? Sebenarnya bisa sih sukses, tapi lebih enak di luar negeri. Gimana nih Prabowo? Sebenarnya kalau milih kebijakan mah yang bener-bener aja ya. Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak yang frustasi sama kehidupan di Indonesia, kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus setiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Nggak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih betapa frustasi dan sakit hatinya kita ketika udah kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, gak pakai pikir lama aku langsung berangkat dan gak pernah menyesali keputusanku. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kalau menurutku, justru lebih baik kalau kita tinggal di negara orang tapi jadi manusia yang produktif, yang bisa mengirim uang ke keluarga untuk merenovasi rumah yang udah reot, ataupun untuk menyekolahkan adik-adiknya, daripada berdiam di negeri sendiri, tapi malah jadi beban negara. Tolong jangan panggil kami tidak nasionalis, hanya karena ingin mencari penghidupan yang lebih layak, Pak. Karena yang tidak nasionalis itu justru para koruptor pencuri uang rakyat. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia.
Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Dikala seluruh dunia sedang berlomba-lomba dengan urusan kemajuan teknologi, kenapa di Indonesia masih aja ngurusin hal-hal klasik kayak gas LPG langka lah? Lu tahu prosesor paling indah di zaman gua itu Intel. Nah, saingannya Intel itu AMD. Gua kaget ketika gua bikin komputer, gua nggak mau pakai Intel, gua pakai AMD. Gua lihat made in-nya apa? Ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya. Kuliah gratis di Malaysia dengan uang saku hampir 13 juta. Beasiswa MTCP dari Kerajaan Malaysia mengcover seluruh uang pendidikan dan memberikan uang saku Rp3.500 atau senilai hampir 13 juta rupiah. Program studi yang ditawarkan juga cukup beragam. Tahun lalu, beasiswa ini buka di bulan Juli. So, untuk kalian yang ingin mendapatkan beasiswa ini, masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Untuk info lebih lanjutnya, bisa cek di website ini ya. Dan gak harus balik Indonesia. Nah, kita baca berita ini. Miris, minat baca orang Indonesia rendah. Cuma 1 dari 1.000 orang yang suka baca. Jadi orang Indonesia yang suka baca ini cuma sekitar 0,001% katanya dari UNESCO. Kalian setuju gak kalau orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu adalah orang-orang yang gak mempunyai jiwa nasionalisme? Kalau gue sih setuju. Setuju kalau statement barusan adalah statement yang dungu. Nah, jadi belakangan ini tagar kabur aja dulu sedang ramai dibicarakan di media sosial, di mana banyak netizen Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri membagikan kisah tentang kualitas kelayakan hidup di luar negeri, sekaligus memberikan insight tentang bagaimana caranya untuk pergi dari Indonesia. Nah, para pengamat mengatakan sebenarnya fenomena ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan rasa nasionalisme, melainkan ini hanyalah bentuk ekspresi dari anak-anak muda yang kecewa atas buruknya kualitas hidup di tanah air Indonesia. Entah itu dari segi kualitas pendidikan, jaminan kesehatan, kesempatan kerja, sampai biaya hidup yang terus naik, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Nah, dengan munculnya tren ini, video lama dari Bapak Bahlil pun kembali muncul ke permukaan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Cinta tanah air tapi hidup miskin, malas, nyusahin, gak punya duit, terus ngebegal. Waduh. Nah, menurut gua, fenomena ini tuh harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Apalagi mengingat tingkat literasi masyarakat Indonesia kan masih rendah. Takutnya, tren seperti ini tuh bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi perdagangan manusia. Jadi, kalau pemerintah mendukung, sebaiknya segera lakukan aksi sosialisasi dan sarana yang suportif agar masyarakat nggak mudah tertipu. Tapi kalau pemerintah bersikap kontra seperti beliau, ya monggo diperbaiki lagi sistem dalam negerinya agar orang-orang lebih nasionalis terhadap tanah air ini. Gimana menurut kalian? Tapi sekarang yang tercatat dengan Kemenkumham, orang-orang yang pindah dari Indonesia nih ke negara lain itu usianya masih produktif, Mbak Yu, dari 25 tahun. Karena mereka kalau di luar negeri, khususnya di Singapura tuh beda, dapat gaji yang lebih tinggi, makanya mereka berlomba-lomba tuh pindah ke warga negaraan ke Singapura. Jadi Indonesia ini bila nak dapat kerja tuh senang, habis itu gaji tinggi. Kalau di Indonesia nih beda, antri gas 3 kilo itu harus atau wajib. Tapi kan Pak Dasko udah cakap, Mbak Yu, bahwa itu tuh bukan kebijakan dari Pak Presiden. Tapi kalau kata Pak Bahlil, penghapusan gas 3 kilo ke pengecer itu saran dari Presiden. Tapi Pak Dasko tuh udah cakap, dipatahkan sama dia statement itu. Itu bukan kebijakan dari Presiden. Kalau di kabinet Prabowo nih, memang susah beda gara-gara tak satu suara. Masyarakat jadi bingung mau ikut informasi yang mana. Inilah alasan mengapa penduduk Malaysia lebih sejahtera dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun Malaysia mengamalkan demokrasi, tetapi raja-raja Melayu di Malaysia mempunyai kuasa veto. Jikalau pemerintah mulai macam-macam sehingga rakyat berasa susah, raja-raja Melayu akan ikut campur dalam urusan negara supaya rakyat tidak tertekan. Raja Melayu menjadi cek dan balance sistem politik Malaysia, dan itu membuatnya lebih stabil bila sistem politiknya lagi kacau balau. Malaysia juga memiliki sistem feodal. Jika ada orang-orang yang banyak berbakti ke masyarakat, akan diberi pangkat umpama yang terhormat Datuk, Tan Sri, dan Tunku. Orang-orang begini terbukti mempunyai reputasi baik dan relasi bisnis dengan mereka menjanjikan sukses. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.